Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Kita tahu bahwa huruf-huruf hijaiyah itu ada 29 huruf. Nah, yang 29 huruf ini kita akan bahas di mana saja tempat-tempat keluarnya. Nah, yang spesial pada video kali ini kita akan sambil melihat gambarnya secara langsung, tempat keluarnya secara rinci, dan langsung akan kita praktikkan bagaimana cara pengucapannya. Oke ya, untuk buku yang kita pakai ini adalah buku namanya At-Tajwidul Musawwar, karyanya Dr. Aiman Suwaid. Ya, yang mau bisa mesen di Shopee ya, di Tokopedia juga ada. Untuk yang aslinya berbahasa Arab seperti ini, dan udah ada juga yang diterjemahin ke bahasa Indonesia. Oke ya, kita akan langsung membahas tentang bab di buku ini, bab di buku Tajwidul Musawwar ini, tentang makharijul huruf al-arabiyah, tentang makhraj atau tempat-tempat keluarnya huruf-huruf Arab. Oke. Huruf-huruf Arabiyah, huruf-huruf Arab itu tempat keluarnya di 5 tempat. Ya. Huruf-huruf Arabiyah yang 29 itu tempat keluarnya terbagi menjadi 5 tempat. Di 5 tempat ini, yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf artinya rongga. Yang kedua al-halq, artinya tenggorokan. Kemudian yang ketiga al-lisan, lidah. Kemudian yang keempat asy-syafatan, bibir, 2 bibir. Yang kelima adalah al-khayshum, artinya rongga hidung. Jadi huruf-huruf yang 29 ini keluar di 5 tempat ini. Rongga tenggorokan dan rongga mulut, tenggorokan, kemudian lidah, kemudian 2 bibir, kemudian khayshum, rongga hidung. Sekarang kita ke al-jauf. Al-jauf ya. Kita sekarang al-jauf. Kita lihat gambarnya. Kita perhatikan gambarnya. Gambar ini kita perhatikan. Al-jauf itu yang warna ungu dan yang warna hijau. Ya, jauf itu artinya rongga yang terdiri dari rongga tenggorokan yang warna ungu ini dan rongga mulut yang warna hijau ini. Itu arti jauf. Nah, apa saja huruf yang keluar di al-jauf ini? Apa saja yang keluar di al-jauf ini? Kita lihat. Yang keluar di al-jauf ini adalah alif al-maddiyah, alif mad, waw mad, dan ya mad. Sekali lagi, yang keluar di al-jauf, di rongga tenggorokan dan rongga mulut adalah alif mad, waw mad, dan ya mad. Apa arti alif mad? Alif mad adalah alif yang sukun sebelumnya fathah. Apa arti waw mad? Waw yang sukun sebelumnya dhammah. Apa arti ya mad? Ya yang sukun sebelumnya kasroh, itu arti ya mad. Oke. Sekarang contohnya gimana? Kita lihat, kalau kita perhatikan gambar ya. Kalau kita perhatikan gambar, bagaimana cara keluarnya huruf-huruf 3 ini? Kalau alif itu keluar yang pertama dengan membuka mulut dan gigi. A, atau misalnya ha, membuka 2 mulut. Yang ini kita lihat gambar ini dibuka. Dan lidahnya berada di tempatnya seperti biasa. Lihat lidahnya ini. Lidahnya berada di tempat seperti biasa, tidak ke atas juga tidak terlalu ke bawah. Jadi seperti biasa lidah ketika mengucapkan alif mad.
Kalau waw mat kita perhatikan, kalau waw mat itu dua beber maju ke depan. Lihat ini gambarnya. Dua beber maju ke depan plus lidah bagian belakang, lidah bagian ujung yang belakang ini itu ngangkat ke atas. Oke. Dua beber maju dan lidah bagian belakang mengangkat ke atas. Oke. Kalau ya bagaimana? Ya, kita lihat dagu bagian bawah turun ke bawah. Dan lidah bagian tengah dia ke atas. Oke. Lidah bagian tengah ke atas. Contohnya apa? Misalnya hi, nu, lihat nu, hi, ha, dua bibir maju ke depan. I, dagu bawah ke bawah disertai dengan lidah bagian tengah yang ke atas. Oke. A, lidahnya seperti biasa tapi mulutnya yang dibuka. A, u, i. Nah, matnya itu keluar di al-jauf. Oke. Sekarang kita ke al-halq. Kita ke al-halq. Tenggorokan ya. Nah, tenggorokan itu kita lihat gambarnya yang berwarna ungu ini. Yang berwarna ungu. Oke. Tenggorokan dibagi menjadi 3. Tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Oke. Tenggorokan bagian bawah keluar 2 huruf hamzah dan ha. Tenggorokan bagian tengah keluar 2 huruf ain dan ha. Tenggorokan bagian atas keluar 2 huruf ghain dan kha. Oke. Sekarang kita ke tenggorokan bagian bawah. Kita ke tenggorokan bagian bawah. Lihat di sini tempatnya di tenggorokan ini yang ada gambar sinyalnya ini ya. Nah, di sini keluar 2 huruf. Yang pertama hamzah a, yang kedua ha besar ha. Kalau kita lihat gambar ini, ini adalah gambar apa? Gambar pita suara ya, pita suara. Ketika hamzah sukun itu pita suaranya menutup. Akan tapi ketika hamzah sukun, ketika ha yang sukun itu pita suara membuka sedikit. Contohnya gimana? A. Kita lihat pita suara menutup. Kalau ha, lihat pita suaranya membuka sedikit ya. Oke, sekarang kita praktekkan ya hamzah sama ha. Silakan antum kalian ucapkan setelah ana ya. A. Sekali lagi a. Oke. I. Oke. U. Oke. A. Sekali lagi a. Oke, sekarang kita praktek huruf H. H. Sekali lagi H. Hi. Hu. Sekali lagi Oke ya. Nah, ini 2 huruf hamzah dengan H keluar di tenggorokan paling bawah. Kita lihat di sini gambarnya. Di bagian yang ada sinyalnya ini ya. Oke. Sekarang kita ke tenggorokan bagian tengah. Di tenggorokan bagian tengah keluar 2 huruf juga. Yang pertama ain, yang kedua ha. Ain, ha. Kalau kita lihat gambar yang ada sinyalnya ini. Ain lebih bawah. Ya, di sini ada titik ini. Jadi ain agak ke bawah, sedangkan ha agak ke atas sedikit. Bedanya tipis ya, bedanya sangat sedikit sekali. Oke, kita langsung praktekkan ain sama ha. Silakan ucapkan setelah ana. A. Sekali lagi a. I. Sekali lagi i. Oke, u. Sekali lagi u. Sukunkan a. Sekali lagi a. Oke, sekarang kita praktek ha. Ha.
Sekali lagi ha, kasrohkan hi. Sekali lagi hi, dhammahkan hu. Sekali lagi hu, sukunkan sekali lagi Oke, ini dia dua huruf yang keluar di tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah ya. Oke, sekarang kita ke tenggorokan bagian atas. Lihat, di tenggorokan bagian atas keluar dua huruf juga. Yang pertama ghain, yang kedua kho. Ghain dan kho. Coba kalau kita perhatikan gambar ya, ujung lidah bagian belakang menyentuh ujung langit-langit yang berdaging. Di sini ya, lihat di sini. Cuman kalau kita perhatikan gambar, beda antara ghain sama kho. Oke, beda antara ghain sama kho. Kalau ghain dia agak ke bawah sedikit di sini. Kalau ghain agak ke bawah di sini. Kalau kho dia agak ke atas sedikit. Ghain di sini. Kho agak di atas sedikit, di atasnya makhraj kho. Oke, kita praktekkan. Ucapkan setelah ana ya. Gho. Sekali lagi gho. Oke, ghi. Oke, ghu. Sekali lagi ghu. Oke, sukunkan al. Sekali lagi al. Oke, sekarang kita kho. Agak ke atas sedikit. Kho. Sekali lagi kho. Oke, kasrohkan khi. Dhammahkan khu. Sukunkan sekali lagi Oke. Banyak yang salah ya ketika mengucapkan kho. Itu seperti ini suaranya. Kha. Nah, suara seperti ini kenapa muncul di huruf kho? Karena yang menyentuh bukan langit-langit yang ini, tapi yang ini. Langit-langit yang bertulang di sini. Nah, ini suatu kesalahan ya. Kho itu maksudnya bukan di sini, tapi yang benar di sini. Di langit-langit yang berdaging. Jadi bukan kha, tapi kho. Seperti itu. Oke, udah jelas ya. Itu tadi dia huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Tenggorokan paling bawah itu hamzah ha. Tenggorokan tengah ain ha. Tenggorokan bagian atas ghain kho. Kita akan lanjut ke makhraj al-lisan. Di makhraj lisan itu bagian yang paling belakang, ujung belakang itu keluar dua huruf di lidah yang paling belakang. Yang pertama huruf qaf, yang kedua huruf kaf. Kita lihat gambarnya. Oke. Lihat gambar. Makhraj qaf di mana? Di lidah bagian belakang yang ini ke langit-langit yang berdaging ini. Jadi kalau kita lihat gambar yang warna merah ini adalah langit-langit yang berdaging. Kalau kita buka mulut kita masukkan jari telunjuk kita ke paling belakang, maka kita akan menyentuh bagian langit-langit mulut kita yang lembut. Nah, yang lembut inilah langit-langit yang berdaging ini. Yang ini yang warna merah. Sedangkan yang keras ini adalah langit-langit yang bertulang. Nih. Nah, qaf itu di langit-langit yang berdaging. Lihat gambarnya ini, ada titik dan sinyal. Nah, di situlah tempat keluarnya huruf qaf. Coba ucapkan setelah ana ya. O. Sekali lagi o. Kasrohkan qi. Sekali lagi qi. Dhammahkan u. Sekali lagi u. Sukunkan ako. Sekali lagi ako. Oke. Ingat ya, banyak yang salah ketika mengucapkan qaf itu, dia keluar suara angin seperti ini. Ko, ki, ku, ako. Nah, ini salah ya.
kurang pas. Nah, kenapa keluar seperti itu? Karena bukan di sini keluarnya, tapi di sini. Makanya keluar suara anginnya. Ko. Yang benar qaf murni tanpa ada hamsnya. Qo, qi, qu, ako, seperti itu. Oke, sekarang kita ke makhraj yang selanjutnya, yaitu makhraj kaf. Makhraj kaf. Oke ya. Makhraj kaf di mana? Di lidah bagian ujung yang belakang juga. Di sini lidah bagian ujung yang belakang dan langit-langit yang bertulang dan berdaging. Lihat gambarnya di sini. Jadi qaf itu di sini. Lidah bagian belakang dan langit-langit yang bertulang dan berdaging. Oke, kita langsung praktekkan. Ka. Sekali lagi. Ka. Sekali lagi. Ka. Oke. Ki. Sekali lagi. Ki. Oke. Ku. Ku. Sukunkan. Ak. Sekali lagi. Ak. Oke. Ingat kalau kaf dia ada suara k, ada suara hamsnya. Ka. Kalau qaf nggak ada. Oke. Lihat di buku ini di pengertian makhraj kaf, aqsal lisan, lidah yang paling jauh, maksudnya paling ujung, jauh dari mulut, ma'al hanakil lahmi wal azmi, dan langit-langit yang bertulang dan berdaging, yang keras dan yang lembek dan keras di sini. Lihat gambarnya. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian lidah yang tengah. Kalau tadi itu lidah yang ujung bagian belakang, sekarang kita akan bahas bagian tengah lidah. Bagian tengah lidah. Nah, di tengah lidah keluar huruf apa saja? Kita lihat min wasatil lisan, dari tengah lidah, ma'a wasatil hanakil a'la, dan tengah langit-langit mulut kita. Keluar berapa huruf? Keluar 3 huruf. Yang pertama jim, yang kedua shin, yang ketiga ya. Oke, jim, shin, ya. 3 huruf yang keluar di lidah bagian tengah. 3 huruf yang keluar di lidah bagian tengah. Lihat gambarnya. Lidah kita yang tengah ini ke langit-langit yang bagian tengah. Ini, dan ini. Kalau kita perhatikan gambarnya, apa yang membedakan antara jim, shin, ya? Apa yang membedakan antara jim, shin, ya? Ya, kalau jim itu lidah bagian tengahnya nempel ke langit-langit. Lihat gambarnya di sini. Kalau shin dia agak jauh sedikit. Kalau ya dia lebih jauh lagi. Oke, kita langsung praktekkan ya. Ja, sekali lagi ja, sekali lagi ja. Oke, ji, ju, aje. Oke, sekarang kita praktekkan shin di tempat yang sama. Di tempat yang sama kayak jim, tapi dia agak jauh sedikit dari langit-langit. Sha, sekali lagi sha. Kasrohkan shi. Sekali lagi shi. Dhammahkan shu. Sekali lagi shu. Sukunkan ash. Sekali lagi ash. Oke, sekarang kita ke ya. Ya. Sekali lagi ya. Kasrohkan yi. Sekali lagi yi. Dhammahkan yu. Sekali lagi yu. Sukunkan ai. Sekali lagi ai. Oke. Ingat jim, shin, ya keluar di tempat yang sama. Lidah bagian tengah dan langit-langit bagian tengah. Kalau kita perhatikan di sini tertulis makhraj ya ghairil maddiyah. Makhraj ya ghairil maddiyah. Nah, kenapa makhraj ya yang bukan mad? Karena makhraj ya yang mad tempat keluarnya di al-jawf. Jangan lupa ya. Makhraj ya mad itu keluarnya di al-jawf, sedangkan makhraj ya biasa keluarnya di
lidah bagian tengah. Oke ya, next ya. Sekarang kita masuk ke makhraj ad-dad. Makhraj ad-dad. Nah, kita lihat gambarnya. Makhraj dad. Oke. Jadi makhraj dad itu dia di sisi lidah bagian tengah. Lihat yang warna hijau ini. Ini langit-langit, ini lidah ya. Ini langit-langit. Ini lidah, ini langit-langit. Nah, makhraj dad itu bagian lidah yang warna hijau ini. Lihat. Bagian lidah warna hijau ini. Itu ke langit-langit kita yang warna hijau ini. Lihat. Bagian lidah yang warna hijau ini dia menekan ke langit-langit yang warna hijau ini. Nah, jangan ditekan pakai lidah yang warna kuning. Oke, ketika mengucapkan do, jangan ditekan memakai lidah yang warna kuning. Karena nanti suaranya kayak suara to, kayak suara dal tebel. Do. Nah, makanya sebagian kita ketika mengucapkan do itu mirip kayak huruf dal yang tebel, ya kan? Do. Nah, ini kurang pas. Kenapa bisa seperti itu? Karena nekennya pakai ujung lidah yang warna kuning ini. Nah, ini salah. Jadi huruf dot itu nekennya pakai lidah yang warna hijau ini. Yang ini, oke. Oke ya. Oke, sekarang kita praktek ya. Kita praktekkan makhraj dad. Ingat, nekennya pakai lidah yang warna hijau. Jadi bukan bukan ujung lidah yang warna kuning ini. Coba bo. Sekali lagi bo. Sekali lagi bo. Kasrohkan bi. Sekali lagi bi. Sekali lagi bi. Domahkan bu. Sekali lagi bu. Sekali lagi bu. Sukunkan ab. Sekali lagi ab. Sekali lagi ab. Oke, ingat ya. Nekennya dia pakai lidah yang warna hijau ini. Bukan pakai lidah yang warna kuning. Oke, next. Sekarang kita ke bagian lidah yang ujung. Yang ujung dekat dengan mulut. Kalau tadi ujung jauh dari mulut, sekarang ke bagian ujung yang dekat dengan mulut. Yang pertama itu huruf lam. Kita lihat min adna hafatay lisan ila muntaha taraf. Kita lihat lidah ini. Kalau ini lidah ya, pakai ini. Lidah yang pinggir sampai ke ujung. Nempelnya di mana? Nempelnya dilihat di langit-langit yang warna kuning ini. Di langit-langit yang warna kuning ini. Nempelnya di sini ya. Jadi bukan cuma pakai ujung lidah aja, tapi pakai lidah yang pinggir ini, yang ujung, sampai ke ujungnya. Oke, kita praktekkan. La, sekali lagi. La, sekali lagi. La. Oke, kasrohkan. Li, sekali lagi. Li, sekali lagi. Li, dhammahkan. Lu, sekali lagi. Lu, sekali lagi. Lu, sukunkan al, sekali lagi al. Oke, insyaallah nggak ada masalah ya. Kita lanjut. Nah, oke, ini gambarnya ya. Gambarnya lihat yang warna kuning ini, ujung lidah warna kuning ke langit-langit yang warna kuning. Jelas ya, ujung lidah yang warna kuning ke langit-langit yang warna kuning. Sekarang kita ke makhraj yang selanjutnya, makhraj nun. Kalau makhraj nun dia hampir sama kayak makhraj lam, cuman hanya memakai ujung lidahnya saja. Oke, lihat tahta makhraj lam biqalil, di bawahnya makhraj lam sedikit. Kita lihat kalau lam itu pakai yang warna kuning semuanya, kalau nun dia cuma pakai ujungnya aja. Pakai ini aja. Sedikit di bawah makhraj lam. Oke. Nah, cuman makhraj nun dia ada tambahannya. Selain di ujung lidah,
makhraj nun juga keluar dari rongga hidung. Nah, jadi nun kita bagi dua nih. Kita bagi dua. Setengahnya itu ujung lidah dan setengahnya itu rongga hidung. Oke, kita praktekkan. Na, sekali lagi. Na, kasrohkan. Ni, sekali lagi. Ni, domahkan. Nu, sekali lagi. Nu, sukunkan. An, sekali lagi. An. Oke, kita langsung ke makhraj yang selanjutnya, yaitu makhraj ro. Makhraj ro, kita lihat ujung lidah dan gusi bagian atas dekat dengan makhraj nun. Kalau kita perhatikan makhraj lam, ro sama nun itu mirip ya, berdekatan ya, berdekatan. Makhraj lam, nun sama ro itu berdekatan. Makanya sebagian ulama menjadikan makhraj lam, nun dan ro itu satu makhraj. Tapi bedanya kalau lam itu dia tertutup. Kalau lam itu apa? Anginnya itu keluar lewat samping. Kalau nun anginnya keluar lewat hidung. Kalau ro gimana? Kita lihat. Kalau ro dia anginnya keluar lewat tengah. Lihat. Jadi ro itu tidak menutupi langit-langit seperti ini. Oke, ini mic-nya susah nih kalau dipegang. Oke, gini ya. Oke. Kalau ro kita lihat langit-langit ini ujung lidah kita. Kalau ro itu bukan seperti ini, bukan menutup seperti ini. Akan tapi tengah-tengahnya terbuka seperti ini. Sehingga anginnya keluar lewat tengah. Lihat gambarnya. Angin keluar lewat tengah. Kalau lam itu seperti ini tertutup dan anginnya keluar lewat samping. Gini. Kalau nun tertutup, anginnya keluar lewat hidung. Sedangkan ro tertutup, anginnya lewat tengah. Oke, kita praktek ya. Ro, sekali lagi. Ro, sekali lagi. Ro, kasrohkan. Ri, sekali lagi. Ri, sekali lagi. Ri, domahkan. Ru, sekali lagi. Ru, sekali lagi. Ru, sukunkan. Aru, sekali lagi. Aru. Oke, ingat ya. Ro sukun bukan ar, tapi yang benar adalah aru, aru, aru. Lihat anginnya keluar lewat tengah. Jadi bukan tertutup. Kalau dia tertutup maka akan terjadi apa? Tikror. Untuk itu lihat gambarnya seperti ini ya. Tengahnya terbuka. Oke. Kita langsung ke makhraj yang selanjutnya. Makhraj to, ta, da, dan ta. Makhraj to, da, dan ta. Kita lihat makhraj to, da, dan ta itu sama. Jadi 3 huruf ini to, da, dan ta itu makhrajnya sama. Di mana? Ujung lidah. Lihat gambarnya. Ujung lidah ma'a usulis tsanayil ulya dan tempat keluarnya gigi seri bagian atas. Lihat gambarnya. Di sini. Di sini. Ujung lidah di sini. Oke ya. Kita langsung praktek ya. Kita praktekkan. Oke. Kalau kita perhatikan gambar, gambar yang to itu lidah bagian belakangnya ke atas, sedangkan ta dan da itu lidah bagian belakangnya seperti biasa, terbuka ya. Sedangkan to dia lidah bagian belakangnya ke atas. Kenapa? Karena to termasuk huruf isti'la, huruf tebal ya. Oke, kita langsung praktekkan. Ta, sekali lagi ta, sekali lagi ta. Oke, ti, sekali lagi ti, sekali lagi ti. Oke, tu, sukunkan. At, sekali lagi at. Oke, sekarang kita ke dal. Da, sekali lagi da, kasrohkan. Di, sekali lagi di, domahkan. Du,
Sekali lagi du. Sukunkan ada. Sekali lagi ada. Oke, sekarang kita ke to. Tebel ya, to termasuk huruf tebel. To. Sekali lagi to. Kasrohkan ti. Sekali lagi ti. Domahkan tu. Sekali lagi tu. Sukunkan ato. Sekali lagi ato. Oke. Kalau kita perhatikan, ta sama dal sama-sama huruf tipis ya, karena lidahnya sama. Nah, lalu apa yang membedakan? Yang membedakan ta ada angin yang keluar, ada hamznya, ta, sedangkan dal tidak ada, da. Kalau ta ada, da tidak ada. Kalau to dia sama kayak dal, dalam artian tidak ada hamznya, tapi to dia tebel, to. Kalau da tipis, da, to, seperti itu. Oke. Kita langsung di makhraj yang selanjutnya. Kalau tadi ujung lidah ke atas, sekarang ujung lidah ke bawah. Lihat gambarnya di sini. Ujung lidah ke bawah. Seperti ini. Oke. Apa aja yang keluar? 3 huruf juga. 3 huruf juga yang keluar. Apa aja? Za, sa, dan so. Za, sa, dan so. Lihat ujung lidah ke gigi seri bagian bawah yang dalam di sini. Lihat dua gambar ini, apa yang membedakan antara dua gambar ini? Kalau so dia termasuk huruf tebel, makanya lidah bagian belakangnya agak ke atas. Sedangkan sin dan za termasuk huruf tipis, makanya lidah bagian belakang seperti biasa, tidak keangkat seperti makhraj so. Oke, kita praktekkan. Za, sekali lagi za. Oke, zi, sekali lagi zi. Dhammahkan zu, sekali lagi zu. Oke, sukunkan az, sekali lagi az. Oke, sekarang sin ya. Sa, sekali lagi sa. Kasrohkan si, sekali lagi si. Dhammahkan su, sekali lagi su. Sukunkan as, sekali lagi as. Sekarang kita ke so. Ingat ujung lidah ke sini. Ke sini ya gambarnya. So, sekali lagi so. Kasrohkan si, sekali lagi si. Dhammahkan su, sekali lagi su. Sukunkan as, sekali lagi as. Sekali lagi as. Oke, itu dia 3 huruf juga yang keluar di makhraj yang sama. Za, sa, dan so. Za, sa, dan so. Oke, tapi apa yang membedakan? Tebel tipisnya. Lihat gambar tebel tipisnya. Oke, kita ke makhraj yang selanjutnya. 3 huruf juga. 3 huruf juga yang keluar di makhraj yang sama. Nah, tapi lagi-lagi yang membedakan adalah tebal tipisnya. Lihat 3 huruf yang keluar di tempat yang sama. Yang ketiga adalah huruf zo, za, dan sa. Zo, za, dan sa. Di mana tarful lisan, ujung lidah, ma'atrafis sanayil ulya, dan ujung gigi seri bagian atas. Lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Ujung lidah keluar. Ujung lidah keluar. Dan harus keluar ya. Dan harus keluar. Ujung lidah harus keluar. Oke. Yang zo, lidah bagian belakang ke atas. Karena zo termasuk huruf tebel. Yang za dan sa seperti biasa di bawah. Karena termasuk huruf tipis. Al-istifal. Oke. Kita praktek ya. Ucapkan setelah ana. Sa. Lihat. Ujung lidah harus keluar. Sa. Sekali lagi sa. Kasrohkan si. Sekali lagi si. Dhammahkan su. Sekali lagi su. Oke, sukunkan as. Sekali lagi as. Oke, sambil lihat gambar ya, sambil lihat gambar dan dibayangin dan dikeluarin ujung lidah kita
Sekarang kita ke huruf za. Za. Sekali lagi za. Kasrahkan zi. Sekali lagi zi. Dhammahkan zu. Sekali lagi zu. Sukunkan az. Sekali lagi az. Sekarang kita ke huruf dha. Oke, dha. Sekali lagi dha. Kasrahkan dhi. Sekali lagi dhi. Dhammahkan dhu. Sekali lagi dhu. Sukunkan au. Sekali lagi au. Sekali lagi au. Oke, itu dia. Ingat, ujung lidah keluar dan di antara ujung gigi seri yang atas dan bawah. Lihat, keluar di antara ujung gigi seri yang atas dan bawah. Lihat gambar. Oke. Dengan berakhirnya 3 makhraj tadi, alhamdulillah kita telah menyelesaikan makhraj huruf-huruf hijaiyah yang keluar di lidah. Oke, huruf-huruf hijaiyah yang keluar di lidah. Sekarang kita masuk ke huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari bibir. Yang pertama adalah huruf fa. Huruf fa. Lihat fa di mana? Ujung gigi seri. Lihat gambarnya. Ujung gigi seri yang atas ke bibir bawah yang dalam. Di sini lihat. Ke bibir bawah yang dalam. Lihat gambarnya di sini ya. Di sini. Ini ke sini. Fa. Lihat, jadi bibir kita ada bibir bagian luar dan bagian dalam. Yang luar itu yang kelihatan. Kalau kita diem seperti ini, yang kelihatan ini bibir bagian luar. Yang tidak kelihatan bagian dalam. Nah, makhraj fa ini ke sini. Ke bibir bagian dalam yang bawah. Oke, prakteknya. Fa. Sekali lagi. Fa. Fi. Sekali lagi. Fi. Dhammahkan. Fu. Sekali lagi. Fu. Sukunkan. Af. Sekali lagi. Af. Oke, itu ya. Makhraj fa. Jelas ya? Lihat gambarnya seperti ini. Sekarang kita ke makhraj yang selanjutnya adalah makhraj waw. Makhraj waw. Lihat makhraj waw yang bukan mat. Kenapa? Karena kalau makhraj waw yang mat di mana? Di al-jawf, sama kayak ya. Jadi ya yang biasa di lidah bagian tengah, tapi ya yang mat di al-jawf, di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, sama seperti ya tadi, waw juga seperti itu. Waw yang mat di al-jawf, waw yang tidak mat itu di bibir, di dua bibir. Lihat gambarnya. Dua bibir maju ke depan seperti ini. Lobangnya berbentuk bulat dan tidak terlalu lebar. Dan lidah bagian belakang keangkat seperti ini. Oke. Oke, kita praktek ya. Wa. Sekali lagi. Wa. Oke, dhammahkan. Wu. Sekali lagi. Wu. Oke, kasrahkan. Wi. Sekali lagi. Wi. Sukunkan. Au. Sekali lagi. Au. Lihat gambarnya. Seperti ini ya. Gambar mulut kita ketika mengucapkan waw. Seperti ini. Au. Lihat. Au. Jangan terlalu lebar. Ingat. Jangan terlalu lebar. Karena kalau terlalu lebar jadinya kayak huruf O. Gini. Au. Au. Oh, ini terlalu lebar. Tapi lihat gambarnya. Segini saja. Dibukanya jangan terlalu lebar. Au. Bukan au. Tapi au. Oke. Sekarang kita ke huruf yang ketiga yang keluar dari dua bibir. Adalah huruf ba. Huruf ba gampang sekali. Hanya dengan merapatkan kedua bibir. Lihat gambarnya di sini. Hanya dengan merapatkan dua bibir. Oke, kita praktek. Ba. Sekali lagi. Ba. Sekali lagi. Ba. Turunkan. Bi. Sekali lagi. Bi. Dhammahkan. Bu. Sekali lagi. Bu. Sukunkan dengan qolaqalah ya. Abe. Sekali lagi. Abe.
Oke, itu makhraj ba. Ini dia dengan merapatkan dua bibir yang di sini. Sekarang kita ke makhraj ke huruf yang keempat. Huruf yang keempat yang keluar dari dua bibir adalah huruf mim. Mim sama dengan ba, hanya dengan merapatkan kedua bibir. Ini dia. Tapi disertai dengan gunnah. Lihat. Ini dia. Disertai dengan gunnah seperti huruf nun. Jadi tadi kita telah bahas di huruf nun itu nun punya dua makhraj. Nun dibagi menjadi dua. Yang setengahnya di hidung, rongga hidung, yang setengahnya di ujung lidah. Begitupun dengan huruf mim. Setengahnya di bibir, dua bibir. Setengahnya di khayshum. Oke, kita praktek. Ma. Sekali lagi. Ma. Kasrahkan. Mi. Sekali lagi. Mi. Dhammahkan. Mu. Sekali lagi. Mu. Sukunkan. Am. Sekali lagi. Am. Oke, alhamdulillah. Kita telah selesai di huruf-huruf yang keluar dari dua bibir. Sekarang kita ke huruf-huruf yang keluar dari khayshum, rongga hidung. Ingat, hanya ada dua huruf. Hanya ada dua huruf yang keluar dari rongga hidung. Lihat gambar panahnya. Gambar panahnya ini. Ini dia khayshum. Hanya ada dua huruf. Apa saja? Huruf nun dan huruf mim. Nun dan huruf mim. Jadi nun dan mim itu setengahnya makhrajnya di al-khayshum atau rongga hidung atau gunnah. Oke. Makanya mau nun dia berharokat fathah, dhamma, kasrah atau sukun, mim mau dia berharokat fathah, dhamma, kasrah atau sukun, pasti ada dengungnya, pasti ada gunnahnya. Kenapa? Karena setengah dari makhraj nun dan mim adalah di khayshum. Oke. Contohnya misalnya nun anna atau na, an, lihat an, kerasa an. Oke, kalau mim am. Jadi setengahnya di dua bibir kalau mim ya. Setengahnya di hidung, di rongga hidung. Masya Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 29 atau huruf-huruf hijaiyah dan makhrajnya dan tempat keluarnya. Oke, sebelum kita tutup ya, kita ingin murojaah terlebih dahulu. Sebelum kita tutup, kita akan murojaah terlebih dahulu. Oke ya. Kita lihat ya. Gambar nih. Kita akan murojaah ya. Oke. Sekarang kita akan murojaah. Sebelumnya, huruf-huruf hijaiyah keluar dari 5 tempat. Yang pertama adalah tenggorokan yang warna ungu. Yang kedua adalah lidah yang warna merah ini. Kemudian al-jawf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian dua bibir ini. Kemudian rongga hidung yang ini. Di tenggorokan bagian bawah di sini keluar dua huruf hamzah dan ha. Di tenggorokan bagian tengah di sini keluar dua huruf ain dan ha. Di tenggorokan bagian atas di sini keluar dua huruf ghain dan kha. Di lidah yang paling jauh, lidah yang ujung lidah bagian belakang di sini keluar dua huruf juga. Qaf, kalau qaf itu ini dan ini. Kemudian kaf, ini dan ini. Oke. Sekarang di lidah bagian tengah di sini. Di sini ke sini. Apa aja? Jim, oke. Shin dan ya. Oke, sekarang di lidah yang pinggir ini keluar satu huruf, apa? Hurufnya bo. Hurufnya bo. Oke. Sekarang kita ujung lidah ini ke tempat keluarnya gigi seri bagian atas di sini. Ini ke sini. Sekali lagi ini ke sini. Keluar 3 huruf. Apa aja? Ta, kemudian da, kemudian to. Oke, sekarang
ujung lidah ke sini seperti yang digambar. Ujung lidah ke gigi seri bagian bawah ke sini. Keluar 3 huruf juga, apa aja? Sa, kemudian za, kemudian so. Sa, za, so. Oke, sekarang ujung lidah ke sini, ke gusi, ke sini. Ujung lidah ini ke sini. Keluar 3 huruf juga. Apa aja? La, kemudian ro, kemudian na. La, na, ro. Oke, sekarang ujung lidah ini, yang ini nih, keluar ke sini. Keluar di antara ujung gigi seri atas dan bawah. Keluar di sini. 3 huruf juga, apa aja? Sa, kemudian za, kemudian vo. Oke, sekarang kita ke makhraj yang ketiga, yaitu makhraj bibir. Ujung gigi seri bagian atas ini ke bibir bagian bawah ke sini. Apa? Fa. Fa. Kemudian 2 bibir dimajukan ke depan. Keluar 1 huruf wa, kemudian dirapatkan ba, kemudian dirapatkan disertai dengan gunnah ma. Jadi di 2 bibir ini keluar 4 huruf, apa aja? Fa, ba, wa, dan ma. Oke, sekarang kita ke makhraj yang keempat. Makhraj yang keempat adalah makhraj rongga hidung. Di sini keluar 2 huruf mim dan nun. Kemudian yang kelupaan makhraj al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut, keluar 3 huruf, yaitu alif mat, waw mat, dan ya mat. Oke, jangan lupa untuk dihafalkan, semoga, dan dipraktekkan ya. Yang penting prakteknya, yang penting kita berusaha untuk mempraktekannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Oke, semoga bermanfaat. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.